Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Nahu biqadar, karena segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas di dalam hadis riwayat Muslim ini para ulama salaf menafsirkan ayat Quran di dalam surat Al-Qamar ayat 47 dan 49 itu adalah ancaman kepada mereka yang tidak percaya dengan takdir. Siapa yang menafsirkan? Para ulama salaf. Di antaranya Imam Hasan Al-Basri. Tadi juga kita sudah bawakan di dalam tafsirnya siapa? Ibnu Zawji. Di dalam tafsir yang menafsirkan dalam surat Al-Qamar 49 yang dimaksud di sini adalah sebagian orang musyrikin yang tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kemudian dikatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in biqadarin hatta al-ajl wal kasal wal kais." Segala sesuatu telah ditentukan takdirnya sampai orang yang lemah, ajaz, dan kais, orang yang cerdas. Itu sudah ada takdirnya. Wa qala Ibnu Abbas, "Kullu syai'in khalaqnahu biqadar." Berkata Abdullah bin Abbas, ketika segala sesuatu telah diciptakan dengan takdirnya, yaitu maktubun, segala sesuatu telah tertulis di Lauhul Mahfuz, qabla wuku'ihi, sebelum terjadinya. Qala Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi Allah menciptakan kita dan perbuatan kita. Perbuatan kita siapa yang menciptakan, Pak? Allah. Kita siapa yang menciptakan? Allah. Kalau kita berbuat maksiat, siapa yang menciptakan maksiat? Hah? Inilah Qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan maksiat. Yang menciptakan maksiat adalah manusia. Kalau begitu, Allah tidak menciptakan. Yang menciptakan makhluk. Dari inilah mereka dikatakan majusi umat ini. Kenapa majusi umat ini? Majusi itu mempercayai dua pencipta. Kalau yang baik yang menciptakan adalah cahaya. Kalau yang jelek yang menciptakan kegelapan. Qadariyah mengatakan kalau yang baik yang menciptakan Allah. Kalau yang jelek yang menciptakan makhluk. Seolah-olah ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kemaksiatan siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Apakah salah ketika dia bilang, siapa yang menciptakan iblis? Allah, iblis yang menciptakan Allah. Apakah salah Allah menciptakan iblis? Tidak. Maksiat siapa yang menciptakan? Allah. Tapi Allah tidak ridhoi. Tapi Allah izinkan. Tidak semua yang Allah ciptakan, itu Allah ridhoi. Tapi semua yang Allah ciptakan, Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan, Ustaz? Karena ada hikmahnya. Tapi Allah izin, apakah semua yang ada pasti Allah ridhoi? Jawabannya apa, Pak? Tidak. Apakah semua yang ada pasti Allah izinkan? Hah? Iya, nggak mungkin ada kalau tanpa izin Allah. Apakah semua yang Allah izinkan keberadaannya pasti Allah ridhoi? Jawabannya tidak. Ini yang tidak bisa dibedakan Qadariyah. Mereka menganggap semua yang ada pasti Allah ridhoi. Sehingga kalau saya katakan maksiat itu ada, Allah yang menciptakan, berarti saya mengatakan Allah meridhoi maksiat. Kalau begitu, Allah tidak menciptakan maksiat. Keharusan kalimat ini maaf kalau agak sedikit dalam, keharusan kalimat ini berarti ada sesuatu yang menciptakan di dalam makhluk Allah. Ada pencipta lain selain Allah. Karena dia ada. Maksiat ada tidak? Ada. Bukan Allah yang menciptakan. Pertanyaannya siapa yang menciptakan? Berarti ada pencipta selain Allah di dalam makhluk Allah.
Itulah mereka dikatakan majusi hadil umat. Mereka majusi umat ini. Di sini nanti akan dibawakan dalil-dalil tentang majusi itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Akidah kita gimana? Allah ciptakan makhluk-makhluknya bukan berarti semua yang diciptakan Allah ridhoi. Tapi Allah ciptakan karena izin Allah. Dan di situ ada hikmahnya Allah. Allah nggak menyukai iblis. Iblisnya Allah nggak sukai. Tapi keberadaannya ada hikmah yang Allah sukai. Maka agar hikmah ini ada, Allah harus ciptakan dia. Allah nggak suka namanya zina, benci. Tetapi Allah ciptakan zina dan itu ada. Karena ada hikmah di balik itu yang Allah sukai. Dan hikmah ini tidak akan bisa nampak dengan jelas kecuali Allah ciptakan yang namanya maksiat dan zina. Apa itu hikmah di antaranya? Allah tahu mana hamba yang mencintai Allah, mana hamba yang mencintai maksiat. Kalau nggak ada penciptaan itu, kalau tidak ada ujian itu, dan tidak ada tes itu, penyaringan itu, Allah nggak bakalan tahu. Atau manusia tidak akan tahu mana yang lebih, mana yang taat, mana yang maksiat. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan semua inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini maksud dari ayat ini. Segala sesuatu kami ciptakan. Inna kulla syai'in khalaqnah. Kami yang ciptakan segala sesuatu. Maksudnya, pertanyaannya, siapa yang menciptakan maksiat? Qadariyah nolak. Bukan Allah yang menciptakan. Kata Hasan Al-Basri, nanti di yaumul qiyamah dzuqu massa saqar. Rasakanlah azab api neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Karena segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdirnya. Jadi kalau kita pahami ini, Pak. Jadi kalau dibilang kayak kemarin pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan orang berbeda-beda? Kenapa Allah ciptakan kita berselisih? Kenapa Allah ciptakan ada Yahudi dan Nasrani? Kenapa Allah ciptakan ada babi? Jawabannya cuma satu. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini semua ujian buat kita. Ini ujian buat kita agar jelas siapa yang berhak mendapat surga, siapa yang tidak berhak mendapat surga. Dan ujian-ujian ini harus ada untuk menyaring kemurnian dan kejujuran orang yang mencari jalan Allah. Keberadaan mereka, keberadaan iblis, keberadaan khamr, keberadaan babi, keberadaan zina, keberadaannya Allah izinkan untuk sebagai ujian. Tapi Allah tidak ridhoi ketika hambanya melakukan itu. Karena antara izin dan ridho itu berbeda. Allahu a'lam. Lanjut lagi di sini katakan, berkata Abdullah bin Abbas, segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini kita bilang ayat ini membantah pendapat Qadariyah yang mengatakan perbuatan kita, perbuatan makhluk adalah makhluk yang menciptakan. Berkata Ibnu Jarir, fiha wajahan an takuna bi ma'na masdar fayakunu ma'na wallahu khalaqakum wa amalakum. Berkata Imam Ibnu Jarir, ini Imam Ahlu Tafsir, Imam Ahlu Sunnah. Salah satu maknanya adalah Allah pencipta kalian dan amalan kalian. Ini maknanya. Adapun makna kedua, takunu bi ma'na alladhi yakunu ma'na. Wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzi ta'maluna bi aydikum min asnam. Ada yang mengartikan di sini Allah menciptakan kalian dan Dia pula yang menciptakan apa-apa yang telah kalian buat dengan tangan kalian berupa patung dan berhala. Jadi maksudnya penafsiran kedua apa? Allah menciptakan kalian dan berhala kalian. Karena berhala kalian adalah buah tangan dari perbuatan kalian. Itu penafsiran yang kedua. Ini penafsiran siapa? Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir. Tapi kedua penafsiran ini nggak ada pertentangan. Nggak ada pertentangan. Wasan atau berhala itu ciptaan Allah.
Walaupun manusia yang mengerjakan dengan tangannya. Karena perbuatan manusia juga itu adalah ciptaan Allah. Yang Allah ciptakan itu pasti terjadi dan belum tentu Allah ridhoi. Di dalam ayat yang lain, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada hambanya. Ilham, diilhamkan kita. Untuk apa? Fujuraha wa taqwaha. Yang fujur, yang jelek, dan yang takwa. Berkata Syekh, ilhamu iqa'u syai'in fi nafs. Ilham itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam jiwa. Kepikir, terbetik, teringin, itu namanya apa? Ilham. Di dalam surat Asy-Syams ayat 8 ini, Allah menegaskan Allah yang mengilhamkan di dalam dirimu fujuraha wa taqwaha. Keinginan fujur dan keinginan takwa. Wa alzamaha fujuraha wa taqwaha. Wa qala Ibnu Zaid ja'ala dzalika fiha bi taufiqi iyyaha li taqwa wa khudlani iyyaha bil fujur. Ditafsirkan oleh Ibnu Zaid, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya diberikan taufik untuk mengarah kepada ketakwaan dan Allah tidak menolong dan membiarkan hambanya di dalam kefujuran. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha man 'ala qaumin alhamahum khairu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada satu kaum dan dia ilhamkan kebaikan kepada dia. Lalu Allah masukkan dia ke dalam rahmatnya. Dan satu kaum lagi diuji. Lalu Allah biarkan dia di dalam dosa-dosanya. Terhadap apa yang dia perbuat. Dan dia tidak mampu keluar kecuali dari ujian itu. Lalu Allah azab dia dengan keadilannya. Ini di hadis, walaupun dikatakan hadis ini dhaif, tetapi hadis ini menunjukkan manusia itu diberikan ilham. Yang satu diilhamkan dengan ketakwaan, yang satu diilhamkan dengan kefujuran dan kejelekan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini pun merupakan kaidah dalam memahami takdir. La yus'alu amma yuf'alun wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, dan manusia itu akan ditanya tentang apa yang dia perbuat. Jadi kita nggak perlu tanya, kenapa Allah berikan kepada dia, kenapa Allah nggak berikan kepada saya. Kenapa saya dibeginikan, kenapa dia tidak dibegitukan. Itu nggak perlu ditanya. Tapi yang pasti Allah melakukan itu dasarnya adalah adil dan kebijaksanaan. Ketidaktahuan kita tentang keadilan kebijaksanaan itu bukan berarti Allah tidak adil, karena ketidaktahuan kita. Dan tidak wajib bagi Allah memberikan kita ilmu dan tahu tentang keadilan dan kebijaksanaan itu. Dipahami maksudnya? Yang jelas Allah jangan ditanya kenapa dia berbuat. Allah jangan ditanya kenapa dia berbuat. Tapi kita akan ditanya kenapa berbuat. Yang jelas kita yakini Allah Maha Adil. Jangan pernah ragukan kemahaadilan Allah. Yang jelas kita yakini semua perbuatan Allah itu ada hikmah baik di dalamnya. Tidak ada satu kejelekan pun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Karena Allah mengajari kita untuk berbuat baik, maka dia yang paling pantas untuk berbuat baik. Allah mengharamkan kepada kita kezaliman dan kejelekan. Ini haramtu zulman, kata Allah. Aku haramkan kezaliman, kata Allah. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan haram zalim itu di antara kalian. Maka tidak mungkin Allah yang mengharamkan kezaliman kepada kita, dia berbuat zalim kepada hambanya. Ini kaedah-kaedah dalam memahami takdir. Jadi jangan ditanya kenapa, tapi pasti ada hikmahnya. Dan tidak wajib bagi Allah ngasih tahu kita hikmahnya. Ustadz, kenapa hikmahnya dia yang pintar, saya nggak pintar? Ya nggak tahu. Adil nggak Allah? Adil. Coba ceritain saya keadilannya di mana? Saya nggak tahu. Lah Ustadz nggak tahu tapi kok mengaku adil? Karena saya yakin Allah Maha Adil. Dan Allah tidak wajib kasih tahu keadilan itu ke saya. Ketika Allah memberikan keputusan dengan sebuah keputusan, wajibkah Allah kasih tahu kita apa hikmahnya? Wajibkah Allah kasih tahu kita kenapa dia ngambil keputusan itu? Tidak. Keputusan itu hak dia penuh. Nggak wajib dia ngasih tahu kita.
Dan nggak wajib dia ngelapor kita. Saya lakukan ini kan. Nggak wajib. Tapi yang wajib bagi kita adalah beriman. Dia itu maha adil. Dia itu maha bijaksana. Dia tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Lah kalau dia nggak zalim, kenapa ada yang disesatkan, Ustaz? Kan yang sesatkan kan kasihan, nanti masuk neraka. Kenapa ada yang dikasih hidayah dan taufik? Yang masuk hidayah kan enak. Nanti dia masuk surga. Kita bilang, Allah menyesatkan orang yang disesatkan, pasti ada sebab. Allah yang memberikan hidayah kepada orang masuk surga, pasti ada sebab. Allah pilih si A dan Allah tidak pilih si B, itu ada sebab. Apa sebabnya? Allah lebih tahu. Tapi kita kadang-kadang dikasih tahu sebabnya, walaupun gak rinci. Contoh Al-Quran. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka tergelincir, Allah gelincirkan hati mereka. Mereka tergelincir dulu, baru Allah gelincirkan. Mereka udah mulai tersesat dulu, baru Allah sesatkan. Nggak mungkin orang yang adil, orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang betul-betul ibadah kepada Allah, Allah sesatkan dia. Jahat namanya. Tapi orang yang sudah tersesat, dan dia Allah biarkan sehingga dia membela kesesatan di atas kesesatan sehingga dia terus sesat. Kesesatan dia pada hakikatnya awalnya adalah pilihan dia dan Allah tidak menolong dia kembali ke jalan Allah. Nah, begitu juga tentang semua yang Allah takdirkan. Pasti ada sebab dan akibat. Tapi pertanyaan berikutnya, sebesar apakah sebab itu mempengaruhi akibat? Kerja dan kaya. Sebab akibat tidak, Pak? Berobat dan sembuh. Sebab akibat tidak? Nikah dan beranak. Sebab akibat tidak? Iya. Sebab harus ada. Agar adanya akibat. Ini pun kita meyakini ini. Yang menciptakan sebab siapa? Allah. Yang menciptakan akibat siapa? Allah. Seberapa besar pengaruh sebab dan akibat? Maka jawabannya, Ibnu Qayyim mengatakan, tawakal kepada Allah. Sebab itu cuma sebuah sebab yang tidak memastikan sebuah akibat. Pahami maksudnya? Sebab itu cuma sebuah sebab yang tidak bisa memastikan sebuah akibat. Apakah berobat pasti sembuh? Apakah kerja pasti kaya? Ada takdir di situ. Ada ketentuan Allah. Ini yang harus kita imani. Ketika Allah tentukan, adil atau tidak adil? Adil atau tidak adil? Adil. Di mana sisi keadilannya? Saya nggak tahu. Bagaimana kamu bisa mengatakan adil sementara kamu tidak tahu? Karena saya yakin dia maha adil. Itu akidahnya orang beriman. Bijaksana tidak Allah? Bijaksana. Jadi ada nggak yang dikatakan takdir itu kejam? Nggak ada. Takdir nggak ada yang kejam. Allah nggak kejam. Takdir itu penuh dengan hikmah. Itu yang benar. Takdir itu penuh dengan hikmah dan keadilan Allah. La yus'alu amma yuf'alun wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang perbuatannya. Tapi manusia yang akan ditanya. Kalau ini menjadi dasar kita dalam takdir, beriman kepada Allah, maka kita akan lapang dada terhadap apa yang Allah pilihkan untuk hidup kita. Tetapi kita jangan jadi orang yang berpangku tangan. Tunggu takdir aja lah. Kita bilang tadi, sebab akan mempengaruhi akibat. Tetap akan ada sebab akibat. Tetapi pengaruhnya, pastikah yang namanya sebab akan menghasilkan akibat? Tidak. Tapi akan ada orang yang Allah berikan sesuatu karena dia menempuh sebab. Tidak akan mungkin Allah berikan surga kepada orang yang tidak menempuh surga. Dia bilang, saya tawakal saja sama Allah. Saya nggak mau sholat, saya nggak mau puasa, saya nggak mau zakat. Kan sudah ditakdirkan surga. Salah atau benar? Salah. Tempuh jalan menuju surga. Jujur sama Allah. Kalau kau salah, akui kesalahan. Kalau kau lemah, akui kelemahan. Fattakullah mastata'tum. Beribadah kepada Allah semampumu, sekuat tenagamu. Nanti Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga.
Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kita itu dalam menempuh sebab bukan bergantung kepada sebab. Kita itu dalam menempuh sebab cuman cara kita mencari dan berharap ridho Allah agar Allah berikan kita kebaikan. Dipahami saya maksud saya? Kita itu menempuh sebab cuman cara kita untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada sebab, kadang kita kecewa. Ustaz, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah kerja, saya sudah habiskan waktu saya, tenaga saya, tapi saya nggak kaya. Karena kau bersandar kepada sebab. Sebab itu adalah sebuah cara untuk mencari ridho Allah. Bukan sebab itu adalah janji kepastian akan datangnya akibat. Apakah ada yang bisa menjanjikan makan obat pasti sembuh? Tidak. Tapi makan obat itu cuma cara kita mencari ridho Allah. Ada yang bisa memastikan bahwasannya sholat pasti masuk surga? Tapi itu sebab Allah ridhoi kita sehingga kita dikasih surga. Paham maksud saya? Loh, tapi kalau gitu sholat nggak bisa mengantar surga. Sholat itu cara kita untuk mencari ridho Allah. Ini antara takdir, sebab dan akibat harus sesuai kadar di dalam diri kita. Ada orang yang membesarkan sebab sehingga mengatakan tidak ada takdir. Yang penting sesuai usahamu. Kalau kau usahanya bagus, nanti akan kau dapatkan bagus. Seolah-olah nggak ada takdir campur tangan di situ. Tergantung seberapa besar usahamu. Kita bilang tidak. Berapa banyak orang berusaha besar, tapi nggak menghasilkan apa yang dia inginkan. Karena ada campur tangan takdir. Ada lagi pemahaman berikutnya. Kalau itu campur tangan takdir, ya sudah. Kalau gitu saya nggak usaha. Apa kita bilang? Usahalah engkau. Karena caramu berusaha itu adalah sebab engkau diridhoi oleh Allah. Usaha saja. Usaha engkau, karena usahamu itu sebab Allah mengizinkan dan meridhoi dirimu. Ini antara sebab, takdir, dan akibat. Orang mukmin percaya, semua itu dengan takdir Allah. Tapi Allah takdirkan, pasti ada sebabnya. Maka tempuhlah sebab, supaya Allah meridhoi kita, sehingga Allah takdirkan untuk kita. Maka lebih dalam ini. Syekhul Islam, saya keluar topik sebentar, Ibnu Qayyim ketika bercerita tentang sebab dan akibat, dia bercerita di dalam bukunya Tuhfatul Maulud, bahwasannya dia mengatakan anak itu bisa jadi perempuan dan bisa jadi laki-laki, mirip bapak dan mirip ibu, tergantung bagaimana hubungan intim. Ini kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dibantah, bukankah laki-laki dan perempuan itu pilihan Allah? Kata Ibnu Qayyim, betul. Itu pilihan Allah. Lalu kamu bilang, katanya bisa mengkondisikan laki-laki perempuan mirip ayah atau mirip ibu. Kan bertentangan. Kata Ibnu Qayyim, bukan. Kau cuman menempuh sebab. Ada sebab-sebab yang di situ bisa mirip bapak dan mirip ibu. Tapi takdir di situ pun bercampur. Sama seperti tadi, berobat apakah pasti sembuh? Tidak, ada takdir di situ. Ya kan? Maka kata dia, salah satu contoh Ibnu Qayyim mengatakan, agar mirip bapaknya, maka sperma bapak harus lebih kuat dan lebih duluan datang ke rahim. Ketika sperma bapak datang duluan ke rahim, maka ini kemungkinan besar dia akan seperti ayah dan laki-laki. Kalau ditanya lagi tentang takdir, kan bukannya laki-laki perempuan itu takdir. Ini sebab. Apa namanya? Ini sebab. Tapi pastikah seperti itu? Ada campur tangan takdir. Tapi kenapa Allah takdirkan? Karena ada sebab. Hidup kita begitu. Semua hidup kita begitu. Emang ada takdir, tapi ada sebab. Tapi sebab ini bukan memastikan akibat. Sebab ini adalah cara kita mencari ridho Allah. Kalau ternyata kita menempuh sebab, akibatnya kita tidak dapatkan, tapi paling tidak kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hidup mukmin, hidup orang beriman itu dia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan hanya untuk mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang ya, pembahasan tentang takdir. Mungkin agak sedikit rumit, tetapi mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Dalam sebuah hadis, saya sedikit lagi bawa satu hadis. Innallaha na'am. Man ba'athallahu nabiyyan qattu fi ummati qadariyah wa murji'ah innallaha la'ana qadariyah wa murji'ah ala lisani 70 nabiyyan. Ya subhanallah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dalam sebuah umat kecuali ada qadariyah dan murji'ah di dalam umat itu. Murji'ah itu orang-orang tidak mempercayai iman ya. Kecuali Allah laknat qadariyah dan murji'ah. Aisyah mengatakan, dari Rasulullah SAW bersabda, Qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ini hadis, sebagian ulama mengatakan hadis ini disandarkan ke Rasulullah dari Aisyah dalam riwayat Tabrani dan yang lainnya. Kita tadi sudah pahamkan, sudah kita gambarkan apa yang dimaksud bahwasannya majusi Qadariyah itu majusi umat ini. Karena Qadariyah menisbatkan kejelekan itu kepada makhluk dan kebaikan itu kepada umat. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, inna likulli ummatin majus. Setiap umat itu punya majusinya. Wa majus hadil ummah. Dan majusinya di umat adalah yaz'amuna anna la qadra wa anal amru unuf. Majusinya umat ini adalah orang yang mengatakan tidak ada takdir. Alam ini berjalan begitu saja. Fa idza laqitu fa akhbiruhum anni minhum bari. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kau bertemu orang-orang yang kayak begitu, yang tidak percaya kepada takdir, kabarkan kepada mereka bahwasannya aku berlepas diri. Ini perkataan Abdullah bin Umar. Walladzi nafsi biyadi, law anna ahaduhum mithlu ahadid dhahaban anfaqa fi sabilillah. Demi jiwaku yang di tangannya, kalau seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud itu emas, dan kalian tidak percaya dengan takdir, maka Allah tidak akan terima sedekah kalian walaupun sebesar gunung Uhud. Berkata lagi Jibril bertanya, "Ya Muhammad, apa itu iman?" Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Yaitu takdirnya yang ditentukan itu, takdir itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Yang ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang jelek, binisbah manusia. Tapi binisbatullah, kalau dinisbatkan kepada Allah, semua adalah baik. Di mata kita bisa jelek, tetapi di sisi Allah pasti baik. Maka tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Karena takdir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan dipahami. Semoga Allah berikan kepada kita keimanan kepada takdir. Ketahuilah beriman kepada takdir itu adalah kewajiban yang paling wajib, dan barang siapa yang di dalam hatinya beriman kepada takdir Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan diselamatkan dari api neraka. Barang siapa yang dia tidak beriman kepada takdir Allah, walaupun dia sholat atau dia puasa atau dia zakat, tapi hatinya tidak beriman dengan apa yang Allah tentukan, maka bisa jadi puasa dan sholatnya tidak Allah terima, karena dia tidak beriman dengan